sahabat, ini sapi jenis Bali. Ini ininya apa? Ini kerbaunya. Nah, ini pagi-pagi dia udah ngasih makan. Kan baru 1 tahun. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama dia ya. Nah, ini kebetulan ada Bapak DPR. Mungkin dia lagi meninjau peternakan yang ada di desa kami. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama dia ya. Ini biasanya kandang sapi dan kerbau milik Pak Mispan ini banyak. Sebelah sini dan sebelah sini. Ini lagi kosong yang sebelah sini, sahabat. Mungkin ini udah banyak yang laku. Nah, ini tinggal yang kecil-kecil. Ini sapi jenisnya Bali semua, sama 2 ekor kerbaunya. Nanti kita kebetulan ini spesial sekali. Ada juga Bapak DPR nih. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga sama dia. Bagaimana kira-kira tentang prospek peternakan sapi di daerah kita. Oke ya. Jadi begini sahabat. Ini kebanyakan kalau di sini makanannya itu jerami. Itu dia. Ya, dapat dilihat ya. Jadi kandang sapinya ini seperti yang pernah kita rilis beberapa waktu lalu selalu bersih sahabat. Karena memang sirkulasi air, ini airnya, ini kandangnya. Jadi bersih sekali dia. Tuh. Jadi Mas Mispan ini sahabat, selain beternak dia memang jual beli sapi sahabat. Jadi dia ini bukan hanya di daerah kami saja, bukan di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu saja, tapi sampai ke luar daerah dia membeli dan menjual sapi. Kadang-kadang tergantung pesanan sahabat. Jadi kalau ada misalnya dari daerah lain yang pesan sapi atau kerbau akan diantar sesuai dengan kesepakatan harga, kira-kira seperti itu. Ini dapat dilihat ya sahabat ya, kandangnya permanen sekali kalau dia tuh. Jadi kandangnya permanen, tapi yang sebelah sini lagi kosong. Nah, itu dia. Mudah-mudahan usahanya nanti tetap lancar sahabat. Nah, enak ya kita ngelihatnya kalau bersih seperti ini sahabat. Ini sahabat, yang seperti ini biasanya dipelihara selama 1 tahun aja, itu udah bisa untuk kurban di Idul Adha kalau untuk sapi Balinya. Nah, berkisaran harganya biasanya ya, tapi kita ngobrol-ngobrol nanti sama yang punya. Harganya berkisaran 16, 17 dan 18. Tapi kalau lagi sebesar ini mungkin ya harganya masih berkisar 6, 7, 8 sampai 9 jutaan. Berbeda dengan kerbau. Ini kerbaunya kemarin habis melahirkan. Tuh. Ini anaknya, ini babonnya, sahabat. Itu dia. Ada tuh. Halo, selamat pagi, Mas Mispan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, ini sapinya ini berapa ekor ini? 4 ekor sapi, 2 ekor kerbau, 2 ekor kerbau, 4 ekor sapi. Sapinya jenis Bali semua ya? Bali semua. Ini umurnya berapa kalau yang ini? Ini 1 tahun. 1 tahun ya? Ini 1 tahun semua ya Mas Mispan ya? Jadi? Ini sekitar 7 bulan ya. Oh, yang ini 7 bulan sahabat. Kalau yang ini? Ini setahun. 1 tahun. Ini? Setahunan. Setahunan ya. Nah, ini kalau dijual berapa nih yang kayak gini? Sekitar 7,5 1 ekor. Oh, 7,5 juta ya. Ini juga 7,5 juta. Ini kan sudah lama beternak sapi, beternak kerbau. Kalau kita berbicara tentang suka dukanya gimana? Pertemuannya banyak itu Pak kalau Jadi banyak untuk sekali hewan ya. ternak. Salah satunya apa? Untuk kematian sapi. Oh, kematian. Oh, pernah mati ya? Sering tuh Pak. Contoh sudah lebaran tahun ini kemarin sampai sekarang ini sudah 14 ekor. Waktu PMK. Iya. Oh, itu dia sahabat. Jadi
suka dukanya Bapak Mispan ini beternak sapi dan kerbau ini sudah cukup luar biasa, artinya sudah banyak makan makan garam ya. Habis PMK kemarin sudah 14 ekor. 14 ekor. Itu bukan jenis PMK aja tuh Pak. Apa saja? Jembrana Jembrana sama PMK ini. sama PMK ya. Nah, itu dia sahabat. Jadi suka duka beliau ini dalam 2 tahun, 1 tahun dan 2 tahun ke belakang itu luar biasa, sudah 14 ekor sapi. Sapi semua tapi ya? Iya, Sapi semua. Itu kerugiannya berapa kemarin? Pernah nggak kita hitung 14 ekor? 62 juta. 62 juta. Tapi sekarang udah teratasi semua ya? Ada lagi sakit-sakit nggak ada ya? Ya alhamdulillah enggak. Itu dia sahabat. Jadi sudah kerugian dia di tahun kemarin waktu PMK itu tahun ini ya, itu 62 juta. Jadi untuk menangani itu gimana? Mengantisipasinya? Kalau kemarin kan sempat diobatkan kan istilahnya, disuntik gitu kan. Kenyataan disuntik itu obatnya secara alami tuh Pak. Jadi apa? Ya. Obat alaminya? Waktu itu banyak kan sapi di kandang ini kan ada 36 ekor. Waktu itu ada 36 ekor. Kenyataannya sehatnya itu cuman obat itu jenis alami lah, obat seperti apa, air tukan, Air kelapa muda. Iya. Itu diapain? nah itu dicampur sama telur sama manis madu. Itu diminum. Diminumkan, nah itulah bisa sehatnya kemarin itu. Oh, itu dia sahabat. Itu salah satu trik untuk mengobati PMK kemarin ya? PMK, ya. Jadi air kelapa muda dicampur madu dan telur. Itu untuk 1 ekor sapi atau gimana? 1 ekor sapi kasih 1. 1 ekor sapi dikasih 1 telur. Ya. Oh, itu dia sahabat. Jadi, ini kan kita bisa berbagi-bagi ilmu dan berbagi-bagi cerita bahwa penanganannya salah satunya PMK itu bisa dikasih telur, madu sama Air tukan. air kelapa muda untuk itu rutin 1 hari 1 kali atau gimana? Enggak, cuman 2 kali kasih. 2 kali kasih dalam 1 bulan? 1 hari itu. Oh, 1 hari 2 kali Pagi kasih ya? sama sore deh. Itu langsung sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Berarti selain penyuntikan yang dilakukan oleh Puskeswan, oleh pemerintah, dia juga melakukan pengobatan alami. Dan alhamdulillah semuanya sekarang udah sehat semua ya, Bapak Mispan ya. Sehat. Nah, itu dia. Alhamdulillah. Sehat ya. Nah, ini Pak Dayat ini lagi ngapain ini? Ya, hari libur kita keliling ke peternakan-peternakan warga. Paling tidak hari ini kita memanfaatkan hari libur dari aktivitas kantor, kita memantau langsung kegiatan peternakan, karena bagi saya salah satu potensi yang sangat besar dikembangkan di Rejang Lebong itu adalah pertanian dan peternakan. Nah, oleh karenanya kita memberikan support kepada para petani kita dan para peternak agar ini bisa dikembangkan menjadi salah satu potensi baru bagi para petani dan peternak kita, sehingga ini juga menjadi hal yang tidak bisa ditinggalkan oleh kita untuk kita support penuh dari pemerintah daerah. Nah, sahabat. Jadi Bapak Hidayat ini, beliau ini salah satu anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Dia memanfaatkan waktu liburnya untuk bersilaturahmi ke rumah masyarakat sambil melihat ternak-ternak masyarakat di daerah kita ini. Karena yang saya tahu juga beliau ini memang sangat dekat kepada masyarakat kami di Desa Sambelama, Kecamatan Curug Timur, Rejang Lebong, Bengkulu. Karena memang di daerah kita ini ada beberapa potensi yang cukup menarik sebenarnya. Selain pertanian adalah peternakan. Nah, seperti yang kita dengar tadi, beliau dalam rangka memberi dukungan dan support kepada para petani dan peternak agar ke depan para peternak dan petani ini lebih baik dalam melakukan usahanya. Beberapa waktu lalu Pak Hidayat ini melakukan, bukan diet sih, penyuntikan ya, kita membawa beberapa petugas kesehatan hewan untuk melakukan Puskeswan untuk melakukan pengecekan kesehatan hewan baik sapi maupun kambing di daerah kita kemarin ya. Jadi harapannya seperti apa nih Pak Dayat terhadap para peternak dan petani khususnya dulu di daerah kita Sambelama? Ya, yang jelas begini, analisa kita pada tahun ini kebutuhan ternak itu akan meningkat, khususnya menjelang hari raya kurban. Nah, posisi hari ini jumlah hewan ternak di wilayah Rejang Lebong itu juga terbatas. Makanya hari ini kita juga memberikan dukungan kepada para petani kita dan para peternak agar ini bisa menjadi potensi yang dikembangkan
agar menangkap menjelang hari raya Idul Kurban nanti tidak terlalu kita membeli atau mendatangkan sapi dari luar, tapi kita mendatangkan sapi dari lokal kita Rejang Lebong, seperti itu. Nah, itu dia sahabat. Jadi harapannya Bapak Hidayat ini bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama menjelang Idul Adha dan Idul Fitri ini biasanya kebutuhan masyarakat terhadap sapi khususnya peternakan ini cukup tinggi. Jadi beliau berharap kalau bisa masyarakat ini memanfaatkan ternak yang ada di daerah kita. Jadi kita nggak mendatangkan atau membeli ternak-ternak dari luar. Jadi bisa memutar keuangannya di daerah kita atau di tempat kita sendiri. Mungkin seperti itu ya kurang lebih Bapak Hidayat ya. Siap. Nah, baik, terima kasih Bapak Hidayat. Beliau ini sebagai informasi anggota DPRD Kabupaten Rejang Lebong dari Partai PKS. Mudah-mudahan ke depan semakin sukses. Saya Billahi Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hidayat atas ngobrol-ngobrol paginya.